Hai, kembali lagi di Lini Jurnal pertemuan ke-13 mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan gitu. Apa aja sih yang dibahas kelompok 3 waktu pertemuan kemarin di kelas gitu kan. Nah, jadi kelompok 3 itu membahas makalah yang berjudul Pengaruh Anatomi Artikel dan Berita terhadap Keterlibatan Pembaca. Nah, dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat, terutama generasi muda, dalam mengakses informasi. Generasi Z kini lebih mengandalkan internet sebagai sumber berita dan artikel. Nah, namun kayak masih banyak gitu ya pembaca yang belum memahami struktur dasar artikel dan berita. Hal ini membuat mereka sulit menangkap informasi penting, bahkan menimbulkan misinformasi. Maka dari itu penting bagi media atau penulis untuk menyusun konten yang terstruktur, edukatif, dan etis. Nah, artikel ilmiah merupakan hasil pemikiran atau penelitian yang disusun secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, struktur artikel itu kayak meliputi judul dan nama penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, kalau berita adalah laporan tentang fakta atau opini yang penting bagi masyarakat. Nah, kalau berita itu berstruktur headline, yaitu sebagai penarik perhatian di beritanya. Terus ada sub headline, yaitu kayak untuk memperjelas isinya ini gitu. Terus ada body berita, yaitu tempat informasi utama yang disampaikan. Terus ada kesimpulan sebagai penutup yang menegaskan si poin pentingnya gitu. Terus ada nih 3 tahap utama dalam membuat artikel dan berita, yaitu riset. Apa itu riset? Riset adalah mengumpulkan data yang valid gitu kan. Terus penulisan, kedua ada penulisan. Penulisannya itu si artikel ini mengikuti struktur ilmiah, yaitu IMROT, introducing methods, saya lupa lagi yang satunya. Terus ada discussion yang terakhir itu kan, atau prinsip jurnalistik, yaitu 5W plus 1H dan piramida terbalik. Terus ada penyuntingan, yaitu memastikan si tulisan ini bebas dari kesalahan bahasa dan siap untuk diterbitkan. Terus ada ini nih, etika penulisan. Etika penulisannya itu yaitu penulis harus menjaga keaslian tulisan. Kayak dia mencantumkan sumber dana jika ada dan tidak melakukan plagiarisme gitu. Terus di dalam jurnalistik ini berita harus berbasis fakta dan disajikan dengan struktur yang jelas gitu. Nah, etika ini juga penting untuk menjaga integritas si penulis dan kepercayaan publik terhadap media. Dan yang terakhir itu ada faktor keterlibatan pembaca, yaitu keterlibatan pembaca atau reader engagement sangat penting gitu dalam media digital. Kenapa? Karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya nih, yaitu struktur tulisan yang menarik, topik yang relevan, kepercayaan terhadap media dan penulis, elemen visual dan interaktif, kecepatan publikasi, dan etika penyajiannya. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, yang saya pahami gitu dari yang kelompok 3 sampaikan, itu memuat kesimpulan. Nah, kesimpulannya sendiri yaitu anatomi artikel dan berita ini yang baik sangat mempengaruhi tingkat keterlibatan pembaca. Nah, oleh karena itu penting gitu bagi kita sebagai penulis maupun pembaca untuk memahami strukturnya, etikanya, dan proses pembuatannya agar informasi yang disampaikan ini kayak tidak hanya menarik tetapi juga mengedukatif dan juga membuat percaya gitu. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan di Lini Jurnal pertemuan ke-13 ini. Masih ada satu lini jurnal lagi, lini jurnal terakhir nanti Selasa ini. Habis itu kita sudah tidak ada lini jurnal lagi. Bye bye.